Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada awal mula adalah Firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah. Dan Firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia sendiri bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Terang itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Tentang Dia, Yohanes memberi kesaksian dan berseru, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku. Sebab Dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Ada pepatah ataupun kata-kata dalam bahasa Perancis, l'histoire se répète. Sejarah itu berulang. Apakah demikian sejarah itu berulang? Tidak sebenarnya. Tapi maksudnya mengambil dari pengalaman-pengalaman hidup yang berjalan di masa-masa lalu, orang dapat mengambil satu kesimpulan atau kebijakan
di dalam kehidupan. Sejarah berjalan terus. Kalau Yesus yang dikatakan di sini adalah firman, sabda Allah yang kekal, menjadi manusia, tinggal di antara kita. Ya terjadi demikian menjadi bagian sejarah perjalanan hidup manusia, sejarah kita semua. Sejarah berulang itu berarti orang perlu belajar maknanya. Jadi satu kejadian di dalam sejarah hidup manusia. Misalnya saja kalau hari-hari ini kita semuanya ikut prihatin atas kejadian banjir yang besar yang menimpa di Sumatera Utara ataupun juga di Sumatera Barat yang hancur dan menelan korban manusia begitu banyak, 1000-an lebih. Apa yang bisa diambil dari pelajaran itu, dari kejadian itu? Bahwa manusia tidak belajar dari kejadian-kejadian sebelumnya. Ataupun ini pun bisa dijadikan satu pelajaran. Kalau orang tidak hormat akan alam, hutan dibabat, padahal itu adalah hutan lindung, hutan yang dilindungi sebenarnya. Tetapi karena kejahatan manusia rakus untuk mendapatkan kekayaan atau mendapatkan hasil dari situ, rusaklah dan menimbulkan banjir yang besar. Saya pernah suatu ketika saya di Binjai itu ada daerah wisata yang bagus sekali, namanya Bukit Lawang. Banyak orang utan yang ada di sana. Orang bisa mandi, airnya jernih, sungainya jernih. Orang wisatawan main-main dari bawah ke atas turun, bermain-main, segar, banyak orang menjadi tempat wisata di situ. Tetapi suatu ketika banjir dan banyak kayu-kayu merusak, kayu-kayu yang hanyut di dalam sungai itu. Dan rusaklah daerah itu karena tidak hormat akan alam. Tidak hormat akan pohon-pohon yang besar-besar. Sehingga rusaklah itu. Inilah makna sejarah, tidak bisa sejarah berulang karena tidak belajar dari sana. Tetapi sejarah yang tetap akan berlangsung terus. Marilah pada kesempatan ini, pada akhir tahun, akhir tahun 2025, kita mohon terang dari Tuhan. Seperti sabda itu, terang dari Tuhan yang menyapa kita, menerangi hati kita semuanya, agar kita pun dapat belajar dari sana, dari kejadian-kejadian hidup kita yang kadang-kadang tidak enak, kadang-kadang tidak nyaman,
kadang-kadang penuh penderitaan, tetapi kita itu Allah Tuhan dapat menyentuh hati kita agar kita bisa memperbaiki hidup kita, baik secara kehidupan bersama maupun juga kehidupan kita pribadi. Marilah kita hening sejenak merenungkan sabda Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.